Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan. Yang pertama, Elsa Putri dengan NIM 172. Yang kedua, Rizka Rahma dengan NIM 203. Yang ketiga, Fahira Febriana dengan NIM 204. Yang keempat, Sinta Wahyuning Tias dengan NIM 207. Dan yang kelima, Muya Saroh dengan NIM 226. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari analisis kami, yaitu PT Astra International Tbk. Deskripsi perusahaan, PT Astra International Tbk merupakan salah satu perusahaan konglomerasi terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Berdiri sejak tahun 1957 di Jakarta oleh William Suryajaya dan rekan-rekannya. Astra telah berkembang menjadi grup usaha multinasional dengan lebih dari 240 anak perusahaan dan 160.000 karyawan di seluruh Indonesia. Sebagai perusahaan publik dengan kapitalisasi pasar besar di Bursa Efek Indonesia, Astra dikenal menjunjung tinggi prinsip good corporate governance serta memiliki komitmen kuat terhadap keberlanjutan. Komitmen ini diwujudkan melalui 3 pilar utama keberlanjutan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, atau triple bottom line. Astra juga aktif menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan melalui berbagai program seperti Astra untuk Indonesia Sehat, Cerdas, Hijau, dan Kreatif, yang mencakup bidang pendidikan, lingkungan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan kontribusi nyata tersebut, Astra menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Selanjutnya, ada 7 lini bisnis utama Astra. Yang pertama ada otomotif, yaitu APM dan distributor merek seperti Toyota, Daihatsu, Isuzu, BMW, Honda, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada jasa keuangan, yaitu pembiayaan, asuransi, dan perbankan. Contohnya seperti ACC, Fifth Group, Asuransi Astra, dan Bank Permata. Lalu yang ketiga ada alat berat, pertambangan, dan energi. Contohnya seperti unit tractor, PAMA, energi surya, dan gas. Yang keempat ada agribisnis, yaitu kelapa sawit berkelanjutan melalui Astra Agro Lestari Tbk. Lalu yang kelima ada infrastruktur dan logistik, yaitu jalan tol atau Astra Infra, dan rantai pasok yaitu Astra Logistik. Yang keenam ada teknologi informasi dan komunikasi, yaitu solusi dokumen dan digital printing atau Astra Grafia Tbk. Yang ketujuh ada properti, yaitu pengembangan hunian dan komersial modern atau Menara Astra dan Anandamaya Residence. Visi dan misi PT Astra International Tbk. Visi, menjadikan perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial dan ramah lingkungan, serta menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan visinya, Astra menjalankan misi utama yang tertuang dalam panduan nilai perusahaan, yang dikenal dengan Catur Dhamma Astra, yaitu yang pertama, menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Yang ketiga, menghargai individu dan membina kerjasama. Yang keempat, senantiasa berusaha mencapai yang terbaik. Selanjutnya, analisis eksternal makro PT Astra International Tbk. Faktor peluang opportunities memberikan kontribusi signifikan terutama pertumbuhan kelas menengah, dukungan pemerintah terhadap sektor otomotif dan infrastruktur, kebijakan investasi asing, serta kemajuan teknologi digital. Hal ini mencerminkan bahwa kondisi lingkungan eksternal masih memberikan ruang yang luas bagi Astra untuk melakukan ekspansi, inovasi, dan penguatan posisi pasar. Sementara itu, faktor ancaman threat seperti fluktuasi ekonomi global, perubahan gaya hidup menuju transportasi online dan kendaraan listrik, regulasi yang semakin ketat, serta persaingan dengan produsen global dan lokal tetap menjadi tantangan yang perlu dikelola secara strategis. Namun, nilai skor yang dihasilkan menunjukkan bahwa ancaman tersebut masih dapat dikendalikan melalui strategi adaptasi dan penguatan daya saing perusahaan. Berdasarkan hasil analisis eksternal atau EVAS, diperoleh total weighted score sebesar 3,13. Nilai ini berada di atas nilai rata-rata 2,50 yang menunjukkan bahwa PT Astra International Tbk memiliki kemampuan yang cukup kuat dalam merespon peluang serta mengantisipasi ancaman dari lingkungan eksternal. Secara keseluruhan, hasil EVAS menempatkan PT Astra International Tbk pada posisi eksternal yang relatif menguntungkan, sehingga perusahaan disarankan untuk menerapkan strategi pertumbuhan atau growth strategy dengan tetap mempertahankan mitigasi risiko terhadap dinamika lingkungan eksternal. Selanjutnya, analisis eksternal mikro atau analisis industri PT Astra International Tbk menggunakan model Porter's Five Forces. 1. Persaingan antar perusahaan, rivalry among competitors. Persaingan di industri otomotif Indonesia sangat tinggi, dengan Astra bersaing melawan merek besar seperti Honda, Mitsubishi, Suzuki, dan Hyundai. Inovasi produk, efisiensi bahan bakar, serta digitalisasi pemasaran menjadi kunci utama dalam mempertahankan daya saing. Dampak, persaingan ketat menekan margin keuntungan, sehingga Astra perlu terus berinovasi dan memperkuat pelayanan pelanggan. 2. Ancaman pendatang baru, threat of new entrants.
Industri otomotif memiliki hambatan masuk yang tinggi karena membutuhkan modal besar, teknologi canggih, dan jaringan distribusi luas. Loyalitas merek yang kuat juga menghalangi pemain baru. Dampak, ancaman pendatang baru rendah memberikan posisi aman bagi Astra untuk mempertahankan pangsa pasarnya. 3. Ancaman produk pengganti, trade-off substitutes. Transportasi umum, ojek online, dan kendaraan listrik mulai menjadi alternatif. Namun, mobil pribadi masih dianggap kebutuhan utama di banyak wilayah Indonesia. Dampak, ancaman substitusi sedang. Astra perlu beradaptasi dengan tren kendaraan ramah lingkungan. 4. Kekuatan tawar pembeli, bargaining power of buyers. Konsumen kini memiliki banyak pilihan dan akses informasi, membuat mereka lebih kritis dalam membeli. Astra harus meningkatkan kualitas layanan dan program promosi untuk menjaga loyalitas pelanggan. Dampak kekuatan pembeli tinggi, menuntut Astra lebih menjaga kepuasan dan inovasi produk. 5. Kekuatan tawar pemasok, bargaining power of suppliers. Astra memiliki jaringan pemasok luas, namun harga bahan baku global dan krisis chip dapat mempengaruhi produksi. Dampak, kekuatan pemasok sedang. Astra perlu menjaga hubungan baik dan efisiensi rantai pemasok. Analisis internal PT Astra International Tbk bertujuan untuk menilai kekuatan dan juga kelemahan internal perusahaan. Dari sisi kekuatan, Astra memiliki diversifikasi bisnis yang sangat luas dengan bobot 0,10, rating 4 dan skor 0,40. Brand image sebagai market leader memiliki bobot 0,09, rating 4 dan skor 0,36. Jaringan distribusi dan layanan purna jual serta dukungan keuangan dan akses modal masing-masing memiliki bobot 0,8, rating 4 dengan skor 0,32. SDM yang berpengalaman dan adaptif memiliki bobot 0,07, rating 3 dan juga skor 0,21. Dari sisi kelemahan, transformasi digital dan kemitraan global berbobot 0,07, rating 3, skor 0,21. Ketergantungan pada sektor otomotif dan inovasi kendaraan listrik yang belum optimal, masing-masing berbobot 0,09, rating 2 dengan skor 0,18. Biaya operasional yang tinggi dan resiko nilai tukar serta birokrasi internal berbobot 0,08, rating 2, skor 0,16. Sedangkan persaingan global berbobot 0,07, rating 2 dan juga skor 0,14. Total bobot sebesar 1 dengan total skor 2,83 yang menunjukkan kondisi internal Astra berada pada kategori cukup kuat. Selanjutnya pada slide ini ditampilkan analisis SWOT PT Astra International Tbk yang mengkaji faktor internal dan eksternal perusahaan. Dari sisi peluang, opportunities, Astra memiliki peluang besar dari pertumbuhan pasar kendaraan listrik sekitar 15%, dukungan kebijakan dan insentif pemerintah terhadap industri EV, serta pertumbuhan kelas menengah sekitar 8%. Selain itu, terdapat peluang dari peningkatan pembiayaan kendaraan, pertumbuhan sektor infrastruktur dan konstruksi nasional, kenaikan permintaan alat berat dan pertambangan sekitar 12%, digitalisasi layanan otomotif dan keuangan, serta pengembangan energi terbarukan. Namun, Astra juga menghadapi ancaman atau threats seperti masuknya produsen kendaraan listrik asing dengan harga kompetitif, fluktuasi nilai tukar rupiah hingga 10%, dan kenaikan suku bunga yang meningkatkan beban pembiayaan konsumen. Ancaman lainnya adalah perlambatan ekonomi global, perubahan regulasi emisi dan lingkungan, kenaikan harga bahan baku sekitar 8%, persaingan ketat di sektor pembiayaan, serta perubahan preferensi konsumen ke kendaraan listrik. Secara keseluruhan, Astra memiliki peluang pertumbuhan yang besar, namun perlu strategi yang tepat untuk menghadapi ancaman eksternal yang semakin kompleks. Baik, selanjutnya dari sisi kekuatan, Astra memiliki market share otomotif nasional sekitar 55% dan pertumbuhan penjualan kendaraan sekitar 7% per tahun. Astra juga didukung oleh diversifikasi bisnis yang luas, jaringan dealer dan layanan purna jual yang tumbuh sekitar 10% per tahun, serta laba bersih konsolidasi yang meningkat sekitar 8%. Selain itu, arus kas operasional yang stabil, SDM dan manajemen yang berpengalaman, serta rasio utang terhadap total aset yang menurun sekitar 5%, menjadi kekuatan finansial dan operasional perusahaan. Berdasarkan kekuatan tersebut, strategi SO yang diterapkan adalah mengembangkan kendaraan listrik dengan memanfaatkan pangsa pasar yang kuat, memperluas layanan pembiayaan kendaraan melalui Astra Financial, serta melakukan ekspansi energi terbarukan berbasis kekuatan modal dan juga SDM. Sementara itu, strategi ST difokuskan pada inovasi produk kendaraan listrik untuk menghadapi masuknya kompetitor asing, efisiensi operasional untuk mengurangi dampak fluktuasi ekonomi global, serta penguatan jaringan dealer guna untuk menjaga loyalitas konsumen.
Selanjutnya, pada analisis SWOT ini, kelemahan Astra Group terlihat dari ketergantungan pendapatan pada sektor otomotif yang masih sekitar 50%, sementara biaya operasional dan investasi meningkatkan hingga 12%, margin keuntungan juga mengalami tekanan sekitar 5%, serta perusahaan cukup sensitif terhadap kondisi ekonomi makro dan fluktuasi nilai tukar. Selain itu, digitalisasi di beberapa anak usaha belum optimal dan proses pengambilan keputusan relatif lambat karena skala perusahaan yang besar. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, strategi WO difokuskan pada percepatan digitalisasi proses bisnis, diversifikasi pendapatan non-otomotif melalui sektor infrastruktur dan energi, serta pengurangan ketergantungan pasar domestik melalui ekspor. Sementara itu, strategi WT diarahkan pada pengendalian biaya dan efisiensi investasi, penguatan manajemen risiko keuangan terhadap suku bunga dan nilai tukar, serta restrukturisasi proses bisnis agar Astra Group menjadi lebih adaptif. Tabel analisis metrik PCG. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Toyota dan Lexus masuk kategori cash cow karena memiliki nilai relatif market share di 1,78 dan tingkat pertumbuhan pasarnya di minus 14%. Kemudian Astra Honda Motor masuk kategori cash cow karena memiliki nilai relatif market share di 5 dan tingkat pertumbuhan pasarnya di 2%. Kemudian United Tractor masuk kategori star karena memiliki nilai relatif market share di 1,47 dan tingkat pertumbuhan pasarnya di 4%. Kemudian Astra Financial masuk kategori question mark karena memiliki nilai relatif market share di 1 dan tingkat pertumbuhan pasarnya di 4%. Kemudian untuk Astra Agro masuk kategori question mark karena memiliki nilai relatif market share di 0,6 dan tingkat pertumbuhan pasarnya di 10%. Melalui diagram BCG dapat terlihat bahwa pada kuadran cash flow terdapat A. Toyota dan Lexus dan juga B. Astra Honda Motor. Pada kuadran stars terdapat C yaitu United Tractors, dan pada kuadran question mark terdapat D, yaitu Astra Financial, dan juga E, Astra Argo. Alternatif strategi dalam metrik hubungan daya saing dan kondisi lingkungan. Dalam slide ini terlihat bahwa perusahaan memiliki daya saing internal pada nilai rata-rata 2-2,99. Sementara itu, kondisi lingkungan eksternal perusahaan tergolong prospektif, yaitu lebih dari 3, yang menunjukkan peluang pasar masih besar dan strategi yang disarankan yaitu merger, integrasi horizontal, dan juga aliansi strategis. PT Astra International Tbk berada pada kuadran 1 di Grand Strategy Matrix, yang menunjukkan posisi daya saing kuat di pasar yang tumbuh cepat, sehingga strategi yang tepat adalah strategi pertumbuhan agresif. Kemudian untuk alternatif strateginya pada strategi pertumbuhan dapat dilakukan dengan memaksimalkan jaringan distribusi dan dealer untuk memperkuat dominasi pasar domestik. Kemudian pada produk development dapat dilakukan dengan mengembangkan produk otomotif ramah lingkungan dan berbasis teknologi. Kemudian pada market penetration dapat dilakukan dengan meningkatkan loyalitas pelanggan dengan inovasi layanan dan digitalisasi customer experience. Selanjutnya, kami akan membahas strategi terpilih yang paling sesuai untuk PT Astra International berdasarkan hasil analisis internal dan eksternal perusahaan. Yang pertama, integrasi ke depan. Strategi ini berfokus pada memperkuat hubungan dengan distributor dan memperluas kontrol terhadap rantai distribusi. Astra memiliki keunggulan karena didukung sumber daya manusia yang kuat dan sistem produksi yang stabil. Jadi, strategi ini bisa meningkatkan efisiensi dan margin keuntungan. Yang kedua, ada integrasi ke belakang. Integrasi ke belakang yaitu memperkuat hubungan dengan pemasok, tetapi karena pasokan komponen otomotif saat ini sudah terkelola dengan baik melalui jaringan global Astra, strategi ini tidak menjadi prioritas utama. Yang ketiga ada integrasi horizontal, yaitu memperluas pangsa pasar dengan mengakuisisi atau bekerja sama dengan pesaing di industri yang sama. Dengan posisi Astra yang kuat dan pertumbuhan industri otomotif yang tinggi, strategi ini berpotensi besar memperluas dominasi pasar.
Selain strategi integrasi, Astra juga menerapkan strategi intensif untuk memperkuat posisi di pasar yang sudah ada dan menciptakan peluang baru. Yang pertama, penetrasi pasar. Strategi ini cocok karena pasar otomotif Indonesia belum jenuh dan tingkat penggunaan pelanggan masih bisa ditingkatkan. Astra juga bisa memanfaatkan loyalitas pelanggan dan skala ekonomi besar untuk memperkuat daya saing. Yang kedua, ada pengembangan pasar. Astra memiliki jaringan distribusi luas dan sumber daya kuat, jadi bisa memperluas jangkauan ke wilayah atau segmen baru. Ada juga peluang dari area yang selama ini digarap maksimal. Yang ketiga, ada pengembangan produk. Dengan kemampuan riset dan inovasi yang kuat, Astra bisa terus menciptakan produk baru atau memperbarui yang lama agar tetap relevan dengan kebutuhan pasar. Strategi ini sangat penting mengingat persaingan otomotif yang semakin ketat. Selanjutnya, kami akan membahas strategi diversifikasi yang terbagi menjadi dua, yaitu diversifikasi terkait dan tidak terkait. Yang pertama, diversifikasi terkait. Strategi ini cocok karena Astra sudah memiliki banyak lini produk otomotif dan pendukungnya. Dengan menambah produk yang masih berhubungan, misalnya di bidang komponen, teknologi kendaraan listrik, atau layanan purna jual, Astra bisa memperluas pasar tanpa keluar dari industri lainnya. Yang kedua, ada diversifikasi tidak terkait. Selain itu, Astra juga bisa masuk ke industri lain yang berbeda seperti energi terbarukan atau teknologi digital. Ini dilakukan untuk memperkuat sumber pendapatan baru dan mengurangi ketergantungan pada sektor otomotif. Jadi, pada intinya, strategi diversifikasi ini membantu Astra menjaga pertumbuhan jangka panjang, baik dengan memperkuat lini bisnis yang sudah ada maupun membuka peluang sektor baru.